Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Reo Panggabean. Hari ini, gereja di seluruh dunia sedang merayakan yang namanya Jumat Agung. Jumat Agung, saudara boleh memberi nama yang lebih luar biasa juga boleh. Karena agung itu artinya mulia. Agung itu artinya luhur. Agung itu sesuatu yang tertinggi, sesuatu yang unggul, sesuatu yang lebih. Makanya bisa kita sampaikan juga kepada setiap orang, hari ini bukan saja Jumat Agung, tetapi juga menjadi Jumat kemenangan, Jumat keunggulan, Jumat yang punya kelebihan. Saya percaya saudara, waktu saudara akan menyaksikan tayangan ini 6-7 menit ke depan, saudara akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih di hari yang indah ini bersama gereja di seluruh dunia. Kami merayakan Jumat Agung, Jumat yang mulia, Jumat kemenangan bagi setiap orang percaya. Kami percaya Bapa, kalau sebentar kami mau belajar, mau baca bagian-bagian firman Tuhan. Di waktu yang singkat ini pakai hambamu untuk menyatakan isi hatimu dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga setelah belajar firman Tuhan ini, kami boleh merasakan karya Kristus 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak. Jangan biarkan satupun dari kami punya hati yang keras, tapi lembutkan setiap kami yang mendengar, yang menyaksikan tayangan ini. Sehingga kami boleh mengalami sukacita di Jumat Agung ini, di Jumat mulia ini, di Jumat kemenangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat yang hebat ini, Jumat di mana kita fokus menikmati kemenangan demi kemenangan. Lewat kematian Kristus kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar. Oleh karena itu, mari buka bagian firman Tuhan yang merupakan nubuatan. Dan ayat ini pasti saudara pernah dengar, saudara pasti menikmati ayat ini. Terlebih-lebih di saat-saat minggu-minggu atau bulan-bulan Paskah. Mari buka di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ke-7. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai 7 berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membukakan mulutnya. Saudaraku, bagian yang kita baca sudah digenapi. Digenapi oleh Bapa kita di surga. Lewat diri Kristus Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Jumat Agung, Jumat mulia, Jumat kemenangan ini. Mari, ada 3 bagian yang bisa kita pelajari dan menjadi perenungan bagi kita semua. Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun saudara berada, baik di rumah, baik sedang di jalankah, sedang belanja, atau kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di rumah sakit. Percayalah kebenaran firman Tuhan ini kalau kau terima dengan hati yang baik, semua yang menyaksikan tayangan ini akan berkata haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Yang pertama pelajaran yang bisa kita dapat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian.
Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kekal itu artinya tetap. Kekal itu artinya tidak berubah. Kekal itu artinya selama-lamanya. Kekal itu artinya abadi. Dari firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, jelas ketika saudara menerima kematian Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan saudara tidak binasa, saudara tidak akan pernah hancur, saudara tidak akan pernah habis dimakan oleh zaman ini, tetapi saudara memiliki kekekalan, memiliki ketetapan, memiliki sesuatu yang tidak bisa berubah selama-lamanya, dan saudara abadi bersama dengan Kristus. Jadi hari ini Jumat mulia, Jumat agung, Jumat kemenangan mengajarkan kepada saudara dan saya, melalui kematian Kristus, saudara dan saya mendapatkan kehidupan kekal. Sekali lagi, melalui kematian Kristus, saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lewat Jumat Agung, lewat Jumat Mulia, lewat Jumat Kemenangan ini, pelajaran kedua yang bisa kita dapat, melalui kematian Kristus, kita terlepas dari perbudakan dunia. Perbudakan itu berasal dari kata budak yang artinya hamba. Dalam bahasa yang awam dikatakan budak itu bisa juga dibilang jongos atau antek. Zaman dulu kita pernah dengar itu antek-anteknya penjajah, ya. Antek-antek, orang yang disuruh, orang yang nggak punya hak atas diri. Jadi perbudakan itu adalah satu sistem golongan yang kerjanya adalah merampas hidup seseorang. Dan saudara kalau berada di dalam sistem itu, maka saudara tidak berhak atas diri sendiri. Tetapi lewat Jumat yang mulia ini, Jumat Agung, Jumat Kemenangan ini, kita diingatkan bahwa melalui kematian Kristus kita terlepas dari perbudakan dunia. Dikatakan kita dibayar dengan darah yang mahal oleh darah Kristus sendiri, seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, ketika kau menerima kematian Kristus, kau dilepaskan dari perbudakan. Saya nggak tahu perbudakan apa yang sedang mengikat hidup saudara. Tapi marilah katakan dalam doamu, Tuhan Yesus, aku terima kematian. Karena aku tahu lewat kebenaran firman Tuhan yang pernah dan sudah saya baca atau sudah saya dengar hari ini, Engkau membebaskan kami dari perbudakan dunia. Yang ketiga, Jumat Agung, Jumat Mulia, Jumat Kemenangan ini mengajarkan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya tertarik sekali ada kata benar. Benar itu artinya lurus hati. Benar itu lurus, dapat dipercaya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi bagian yang ketiga, Jumat Agung, Jumat Mulia, Jumat Kemenangan ini mengajarkan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, Dia menjadikan kita hidup untuk kebenaran. Haleluya. Saudara, jangan mau lagi saudara ditekan oleh perasaanmu, oleh si iblis, atau oleh orang-orang yang menghakimimu bahwa engkau nggak akan pernah bisa hidup benar. Hari ini saya ingin katakan, di Jumat yang mulia ini, Jumat Agung, Jumat Kemenangan ini, saudara sudah dimenangkan, saudara sudah dibebaskan dari hidup dalam dosa menjadi hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau kau hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar Jumat Agung, Jumat Mulia, Jumat Kemenangan, Jumat yang membuat kita semua bahagia.
adalah Jumat di mana engkau menerima kematian Kristus. Dan waktu kau terima kematian Kristus, maka kau akan mengalami 3 hal yang luar biasa. Kematiannya membuat saudara dan saya mendapat hidup yang kekal. Ketika kau menerima kematiannya, maka saudara dibebaskan dari perbudakan dunia. Ketika engkau menerima kematiannya, maka engkau akan hidup dibenarkan lewat Kristus Yesus. 3 hal ini menjadi pelajaran bagi kita di Jumat Agung bersama gereja di seluruh dunia, bersama para hamba-hamba Tuhan juga yang sedang sharing firman Tuhan melalui media sosial seperti ini. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua diajarkan hal-hal yang baik, diajarkan hal-hal yang alkitabiah, hal-hal yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Jadi hari ini kita belajar Jumat Agung. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya. Seperti lagu di awal yang saya nyanyikan, mengapa Yesus mati bagi saya? Karena kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Bersukacitalah, tersenyumlah ketika kau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum berdoa, ada satu bagian pujian yang mari kita sama-sama nyanyikan ketika kau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian ini berkata demikian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Kalau kau nggak keberatan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba sungguh sangat amat mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di waktu yang singkat ini. Dengan bahasa pemahaman yang sangat sederhana. Kami semua diingatkan. Kalau seluruh gereja mengingat ini sebagai hari mengenang di mana Engkau mati di kayu salib tergantung di antara langit dan bumi di Bukit Golgota. Ini menjadi Jumat kemenangan, Jumat yang agung, Jumat yang mulia bagi setiap orang percaya. Kami orang Kristen, kami yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Telah mati dan kematiannya membuat kami mendapat hidup kekal. Kematiannya membuat kami lepas dari perbudakan. Kematian-Mu Kristus membawa kami hidup di dalam kebenaran. Saudara, setiap kau yang mau menerima kematian Kristus, boleh kematiannya kau menjadi atau mendapat hidup yang kekal. Lewat kematiannya kau dibebaskan hari ini dari perbudakan dunia. Lewat kematiannya kau dijadikan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan kalau kau menerima kebenaran firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang menjadi jawaban dalam pergumulanmu hari-hari ini, bersama dengan saya taruh tangan kanan kita di dada, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kau melihat hamba-Mu bersama umat Tuhan. Kami letakkan tangan kanan kami di dada karena kami sungguh-sungguh. Kami nggak mau sekedar menjadi orang Kristen yang setiap tahun merayakan Jumat Agung, Jumat mulia, Jumat yang kudus, Jumat kemenangan. Tapi hari ini kami buat komitmen yang baru, Bapak. Waktu kami taruh tangan kanan kami di dada, kami percaya lewat kematian-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau membawa kami kepada hidup yang kekal. Saat kami taruh tangan kanan kami di dada, kami mau bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Lewat kematian, Engkau melepaskan kami dari perbudakan dunia. Tuhan Yesus, kami taruh tangan kanan kami di dada. Nah, kami mau ingin mengatakan kami bersyukur, bahkan kami bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau. Karena lewat kematian, Kau lepaskan kami dari dosa. Kau bawa kami dalam hidup yang di dalam kebenaran. Bapak, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Kau lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami bersukacita. Setelah menyaksikan tayangan ini, kami akan bersukacita. Kami akan memeluk keluarga kami. Kami akan mengatakan, kami bangga punya Tuhan Yesus yang mau mati bagi kami. Ganti penderitaan kami. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, Amin.